Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini kita melanjutkan materi yang selanjutnya ya, Bapak, Ibu. Materi Nggih. kita hari ini cara belajar untuk mengurangi perilaku anak yang bertujuan untuk mencari perhatian saja. Ya, Kita langsung saja ya, Pak, Bu. Berhubung ini sebenarnya ada filmnya, cuma berhubung laptop saya nggak bisa muter film, kita belajarnya pakai buku pintar aja ya, nggak apa-apa ya. ya nggak Di apa-apa. bawah semua kan buku pintarnya ya. Bawa semua. Ya, cari Bu halaman 39 yang judulnya cerita 2D mengacukan merengek anak. Bentar, Sudah ketemu? bentar. Halaman 39 Bu. Ya udah. Sudah dibaca, dilihat gambarnya dan dibaca Bu. Sampun? Sudah? Udah. Sudah. Dari cerita tersebut pelajaran apa yang bisa kita ambil Bu? Monggo. Pelajaran apa Bu yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Pelajaran edukasi. Edukasi apa Bu? Ayo ibu-ibu, jangan ngalamun Bu. Edukasi apa Ibu? Edukasi anak Itu biar kan tidak ceritanya kan, merengek. ya itu kan ceritanya si Ita minta es ya. Ya, Si Ita minta es, terus Ibu Lilinya bilang, kan kalau beli es, jajan es itu hari Jumat. ya, Tapi Itanya masih ngerengek terus. Akhirnya Ibu Lili memutuskan untuk membawa Ita pulang. ya, Terus di tengah jalan Ibu Lili berusaha mengalihkan keinginannya Ita dengan menunjukkan burung yang lewat, yang masih terbang lewat. Ita lihat itu. ya benar. Itanya, iya Ibu itu burung, warnanya apa Ita? Berarti Iya. mengedukasi dari permintaannya mau beli es krim dialihkan untuk melihat burung. Iya. Jadi yang bisa kita ambil pelajarannya, kadang anak itu tidak melulu benar-benar ingin beli sesuatu Bu. Misal yang dicontohkan Ita itu, dia hanya mencari perhatian ibunya saja, kadang hanya merengek-rengek. Jadi Ita ini hanya mencoba mencari perhatian ibunya, minta es tong-tong, Ya, Nah, sebagai orang tua kita harus bisa memilah-milih mana yang benar-benar anak itu butuh diperhatikan dan mana yang anak itu cuma cari perhatian. Selagi anak itu tidak membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, diajukan saja Bu, tidak apa-apa. Paham nggih Bu? paham. Terus kita lanjut malah nggih Bu. Paham? Paham. Yang tadi saya jelaskan Bu? Paham. Paham nggih? Anak hanya ingin mendapatkan perhatian dari seorang ibu. Nggih. Ya kurang lebihnya seperti itu nggih Bu. Nggih. Terus kita lanjut lagi, sekarang kita bentuk kelompok nggih Bu. Ya. Di kita bentuk kelompok 3 kelompok. Ya. Ibu-ibu sama bapak, ini ada yang bapak-bapak juga nggih. Gabung sama ibu-ibu juga nggak apa-apa Pak nggih. Ya. Jadi kita bentuk 3 kelompok, nanti kita diskusi, ada cerita, nanti kita diskusi nggih. Sudah dibentuk 3 kelompok? Sudah. Nggih, sampun nggih. Terus ini saya kasih tugas masing-masing kelompok nggih, menentukan siapa saja yang akan berperan menjadi tokoh dalam cerita tersebut, menentukan sikap yang sebaiknya dilakukan oleh Ibu Lili, dan masing-masing cerita menerangkan cerita tersebut di hadapan kelompok lainnya. Jadi cerita pertama
Untuk kelompok pertama nih saya bacakan ya. Ya. Agus sedang bermain di luar tanpa memakai sandal. Lalu ia masuk ke dalam rumah dengan kaki yang kotor, membuat lantai jadi kotor. Sementara Bu Lili sedang mengepel lantai. Apa yang harus dilakukan Ibu Lili? Memberi pelajaran sama Agus untuk membersihkan yang Ye. membuat dia kotor. Terus apa lagi Bu? Kasih edukasi yang baik dengan tutur kata yang lembut. Yang penting Agus mau membersihkan apa yang sudah dia perbuat karena dia sudah membuat kotor. Ye, atur nuwun Bu. Ya, jadi seperti itu ya Bu, menasehati Agus dengan kata-kata yang lemah lembut, terus memperingatkan Agus untuk membersihkan kotorannya, terus mengingatkan Agus juga untuk selalu memakai sandal kalau main di luar, nggih Bu? Nggih. Nggih. Cerita yang kedua nggih, tugas kedua untuk kelompok kedua nggih Bu. Ini didiskusikan nggih. Tak bacakan. Selama 2 minggu terakhir Ita sering memukul. Jika tidak senang dia akan memukul siapa saja. Pada suatu hari Ita sedang menonton TV saat Ibu Lili sedang menyetrika pakaian di dekatnya. Tiba-tiba Agus datang mengganti program televisi sehingga membuat Ita kesal dan langsung memukul Agus. Agus menjerit kesakitan, namun Ita terus memukul Agus. Apa yang sebaiknya Ibu Lili lakukan, Bu? Ayo didiskusikan dulu, Bu. Menegur Sampun. Agus, Nggih. memberi hukuman ke Agus karena dia sudah berbuat seenaknya kepada adiknya sendiri. Nggih. Kita kasih pelajaran untuk dengan cara menyuruh Agus untuk menenangkan diri dan memikirkan akibat dari tindakannya. Iya. Ita memukul Agus karena ada sebabnya kan? Agus yang memulai duluan. Nggih, Agus yang memulai duluan nggih. Akhirnya Ita marah dan memukul. Itu akibatnya. Jadi Agus biar merenungkan nggih agar tidak diulangi lagi. Cerita yang ketiga nih Bu, untuk kelompok ketiga nggih. Nggih. Saya bacakan, Ibu Lili sedang mengikuti arisan bersama ibu-ibu lainnya. Bu Lili baru saja mengeluarkan uang untuk membayar uang arisannya. Tiba-tiba Agus dan Ita datang meminta uang jajan. Bu Lili tidak punya uang lagi dan Bu Lili mengingatkan Agus dan Ita bahwa mereka sudah sepakat untuk tidak jajan dalam minggu ini karena ingin menabung untuk membeli sepeda. Tapi Ita merengek dan menangis tetap meminta uang jajan dan Agus juga membujuk Bu Lili agar mau memberikan uang jajan. Sementara ibu-ibu lainnya yang mengikuti arisan melihat Bu Lili, Ita, dan Agus, mereka merasa terganggu dengan tangisan Ita. Apa yang sebaiknya Ibu Lili lakukan? Hal pertama yang dilakukan adalah menjauhkan Ita dan Agus dari kerumunan arisan. Yang kedua, acuhkan apa yang Agus sama Ita inginkan karena udah ada sepakatan jajannya setiap hari Jumat. Terima kasih nggih Bu sudah didiskusikan. Ya. Salah satunya itu nggih Bu. Jadi Ibu Ita ini mengacuhkan Ita dan Agus karena mereka hanya mencari perhatian saja. Ya, Bu, intinya seperti yang utama. Ya, video yang tadi itu nggih Bu. Ya. Terima kasih Ibu-ibu untuk diskusinya, untuk pendapatnya. Kita lanjut lagi nih Bu. Saya ada flip chart nih Bu tentang cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja Bu. Nih, yang anaknya sudah mulai masuk usia remaja pasti merasa angel-angel gampang nih Bu ngaturnya nih Bu. Anak-anak remaja itu sekitar umur berapa sampai berapa ya? Gimana Pak? Anak-anak remaja dari 8 tahun sampai 17 kah? Apa sampai 14 tahun? Ya umur segitulah nggih. Umur belasan tahun biasanya Pak. Ya. Masa-masa menginjak dari anak-anak ke remaja ya. Ini Bu ada flip chartnya Bu. Saya pegangin aja ya Bu. Cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Ada 3 poin Bu. Poin pertama, ayo dibaca Bu. Cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Jadi kalau
misal anaknya melakukan kesalahan, melakukan hal buruk, kita sebagai orang tua harus menjelaskan akibat dari perilaku buruk itu. Misal anaknya bolos sekolah, berarti kita harus menasehatinya, menjelaskan kalau kamu bolos sekolah itu nanti rapot kamu jelek, nanti kamu bisa nggak naik sekolah. Nggih, seperti itu nggih Bu, salah satu contohnya. Terus poin yang kedua Bu, coba Bu dibaca. Meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Nggih, mengenai aturan nggih. Alangkah lebih baiknya orang tua dan anak itu berdiskusi mengenai aturan yang ada nggih. Jangan orang tua itu jangan memaksakan aturannya sendiri. Kadang anak itu kalau misal di apa ya istilahnya, kalau misal dikekang, anak itu biasanya akan berontak Bu. Jadi kalau bisa bikin aturan itu disepakati bersama. Misal nih keluar jam malamnya sampai jam berapa, disepakati oh jam 9 sudah ada di rumah ya anaknya, oh iya jam 9 nanti saya sudah pulang. Lah itu kan salah satu contoh kesepakatan bersama Ibu. Poin yang ketiga Bu, memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Jadi kalau kita sebagai anaknya itu, kalau orang Jawa itu bilangnya dilepas kepalanya dipegang buntutnya gitu nggih Bu nggih. Kalau orang Jawa bilangnya kayak gitu nggih. Jadi dikasih kebebasan tapi tetap harus bertanggung jawab. Nggak apa-apa misal kita kasih kebebasan main, tapi dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia mainkan. main apa Pak? Jadi kita kasih kebebasan main tapi harus pulang jam sekian. Berarti harus mempertanggungjawabkan. PR-nya harus diselesaikan, tugas-tugas sekolahnya harus diselesaikan, nilai sekolahnya nggak boleh jelek. Itu nggih Bu, salah satu tanggung jawabnya nggih. Misal boleh main HP sepuasnya tapi weekend, Sabtu Minggu pas hari libur sekolah. Itu juga salah satu kebebasan tapi juga dikasih tanggung jawab nggih. Tanggung jawabnya apa kalau misal kayak gitu? Berarti kan sekolahnya hari Senin sampai Jumat harus fokus, nilainya harus bagus, gitu nggih Bu nggih? Nggih, ada ini. Terus kita lanjut lagi, ada film Bu. Sebentar Bu, saya pakai catatannya di HP soalnya Bu, ngapunten. Ini ada film Bu, ya kayak saya tadi bilang ya, laptop saya nggak bisa buat muter film, udah saya coba berkali-kali. Jadi kita belajarnya pakai buku pintar. Buku pintarnya kalau pertemuan harus selalu di bawah ya Bu. Ya sekarang dibuka Bu, halaman 41 Bu. Yang judulnya cerita 2E. Udah. Membuat aturan bersama anak yang masuk di usia remaja. Udah ketemu Bu? Udah. Namun ketemu, dibaca, dilihat gambarnya, monggo Bu. Udah. Kasih waktu. Sampun? Sampun. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut Bu? Ceritanya kan ini si Dewi ya? Si Dewi itu nggak pulang-pulang, ditungguin Bu Lili sama suami, nggak pulang-pulang. Terus pulang itu sudah telat jamnya. Terus si Dewi bilang dia main ke rumah temennya dulu, seharusnya main game online sampai lupa waktu gitu kan ya Bu ya. Cerita di filmnya seperti itu ya kurang lebih ya. Terus apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut Bu? Orang tuanya memberi pelajaran, tapi dengan cara kenapa baru kurang membuat
keluarga atau orang tua sangat khawatir dan tidak membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan PR dari Agus. Iya, di film juga disebut, Bu Lili juga bilang Agus itu PR-nya belum selesai karena nungguin kamu gitu ya. Ya, Kurang lebih kayak gitu ya, Bu. ya, Pelajarannya yang bisa kita ambil ya, sebentar Bu. Iya, sebagai orang tua, Ibu Lili dan suami tidak mau menghakimi Dewi yang pulang malam itu nih Bu, tapi lebih memilih kalimat ibu dan bapak khawatir. ya, Ibu dan bapak khawatir. Ini Bu. Ibu dan bapak khawatir sekali dan Agus jadi tidak bisa menyelesaikan tugas sekolah. ya, Daripada Ibu Lili mengucapkan kamu kemana saja dan tidak ada kabar, Ibu. ya, Jadi Ibu Lili dan suami memilih untuk menasehati Dewi dengan lemah lembut, tidak dimarahi, ya, Terus Ibu Lili dan Pak Rusli juga memberikan kesempatan pada Dewi untuk menentukan sikapnya selanjutnya seperti apa. Jadi di akhir cerita itu si Dewi bilang, si Dewi disuruh duduk sama Bu Lili sama Pak Rusli, terus kan dibilangin jangan diulangin lagi, kalau misal kamu kenapa kan kita bingung mau cari di mana. Akhirnya Dewi bilang iya tidak akan mengulangi lagi. ya, Akhirnya Dewi berpikir kalau dia melakukan seperti itu akibatnya bapak ibunya khawatir dan si Agus juga tidak bisa menyelesaikan PR-nya. ya, Akhirnya Dewi bilang tidak akan mengulangi lagi dan mereka menyepakati Dewi jam pulang terakhirnya sore gitu. Itu kurang lebih isi filmnya seperti itu kurang lebih. Iya, berarti yang bisa kita simpulkan apa Bu dari awal kita tadi, anak merengek terus sampai memasuki usia remaja, mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Intinya harus memberi edukasi dan pelajaran kepada anak, tapi dengan cara sesuatu yang halus, yang tidak menghakimi, yang tidak memberi tekanan. Salah satunya itu Bu. Saya menambahkan untuk kesimpulannya berarti orang tua harus bisa memilah-milih anak itu mencari perhatian saja atau memang membutuhkan barang itu, Bu. Paham. Paham yang dimaksud saya, Terus juga memasuki usia remaja susah-susah gampang kalau usia remaja itu, Bu. Jadi harus menjelaskan kalau kamu melakukan seperti ini akibatnya akan seperti ini gitu. Semua tindakannya ada resikonya. Iya, menjelaskan resikonya, Jadi anak itu bisa berpikir oh iya kalau saya bolos sekolah nanti nilai sekolah saya bisa jelek. Orang tua saya akan dipanggil ke sekolah dan orang tua saya malu gitu, Ibu. Kurang lebihnya seperti itu, Ibu. Materi kita hari ini, Ibu. Ada yang mau ditanyakan, Ibu? Tidak, udah paham. Sudah paham semua? Semoga bisa dipahami, Bu. Ya sudah, Ibu, kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya minta maaf ya Bu kalau misal dalam saya menyampaikan materi ada salah kata ataupun saya ngomongnya masih belibet, saya minta maaf. Saya cukupkan sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.